Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih yang Maha Penyayang, yang dengan rahmat limpahan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk beramal, untuk beribadah di hari-hari yang mulia ini di bulan Dzulhijjah. Setelah kita baru saja menunaikan ibadah-ibadah di hari-hari terbaik sepanjang tahun, walillahil hamdu wal minnah, kita sebagaimana memang sunnatullah bagi setiap hambanya yang hidup, yaitu terus menjalankan ibadah sampai ajal menemuinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, itu al-maut. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah terbesar yang kita lakukan di masa hari-hari ini, yaitu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, belajar dan beramal, berilmu dan beramal. Karena di zaman yang kita jalani, yang kita hadapi ini adalah zaman yang penuh dengan godaan, penuh dengan fitnah, penuh dengan hal-hal yang membuat bimbang, bahkan bukan hanya kepada masyarakat awam, namun juga kepada bahkan terhadap orang-orang yang berilmu pun. Tidak sedikit dari para orang-orang yang berilmu ini ketika melihat begitu dahsyatnya gelombang fitnah membuat mereka tawakuf, tidak bersikap, karena melihat bahwa kemaslahatan pada saat itu, ketika melihat maslahat dan madarat yang remang-remang, yang tidak nyata, sehingga mereka lebih memilih tawakuf dari bersikap terhadap banyak hal yang terjadi di zaman kita saat ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang lebih baik di zaman kita yang seperti ini kecuali dengan berilmu dan beramal, belajar, mengajar, berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan cara inilah kita berharap dan berikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selamat dari ketersesatan dan salah jalan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang kedua dari hadis kitab Arba'in An-Nawawi. Dalam hadis ini saya bacakan lafaznya. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم وورد ذلك عن عدد من الصحابة. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang sengaja saya baca lafaz Arabnya lebih cepat karena syarahnya yang lebih kita
perlahan dan lebih bisa dipahami. Dalam hadis yang kedua ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an juga beliau berkata, ketika kita sedang duduk di sisi Rasulullah SAW bersama Nabi SAW pada suatu hari, muncullah seseorang dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam, dan tidak terlihat jejak bahwa dia dari safar, dari bepergian. Namun tidak ada seorang pun dari kita yang mengenalinya. Sampai dia duduk mendekat kepada Nabi SAW, dia tempelkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW. Dia letakkan kedua telapak tangannya di pahanya sendiri. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Islam, hendaklah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu tegakkan sholat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa Ramadan, kamu laksanakan ibadah haji ketika kamu mampu menempuh perjalanannya." Maka orang itu pun berkata, "Benar, kamu benar." Maka kami heran terhadap orang ini. Dia bertanya, namun dia membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Maka dia menjawab. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya." Kemudian orang ini berkata, "Engkau benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak sanggup kepada itu, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Dan dia menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia bertanya, "Maka beritahukan kepadaku tentang ciri-cirinya." Maka Nabi SAW menjawab, adalah seorang wanita atau seorang budak akan melahirkan tuannya. Engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki dan telanjang dan miskin dan penggembala kambing tiba-tiba berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Kemudian orang itu pergi dan kami pun terdiam sejenak. Kemudian Nabi SAW terdiam sejenak. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya?" Maka Umar mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, "Innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril, datang kepadamu untuk memberitahukan kepadamu tentang agamamu, untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Juga bersumber dari sahabat-sahabat lain, di antaranya Abu Hurairah sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikenal sebagai Ummus Sunnah. Dikenal sebagai Ummus Sunnah. Jadi kita memiliki Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran ada Ummul Quran, ada Ummul Kitab. Surat apa yang merupakan induknya Al-Quran? Disebut Ummul Quran atau induknya Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Hadis ini, hadis Jibril, yang disebut oleh para ulama dengan sebutan hadis Jibril, disebut dengan Ummus Sunnah, induknya As-Sunnah, induknya hadis. Induknya semua hadis Nabi SAW ada dalam hadis ini. Karena dengan rujukan hadis ini menjadi standar para ulama Islam dari zaman Nabi SAW sampai zaman-zaman sesudahnya di dalam bagaimana menjelaskan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tingkatan-tingkatan dalam Islam dan seterusnya. Sehingga jika antum mengkaji tentang semua kitab-kitab fikih, selalu diawali dengan sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena hadis ini merupakan Ummus Sunnah, induk dari As-Sunnah yang merupakan rujukan dari banyak hadis Nabi SAW yang lainnya. Dan di antara inti dan induk dalam memahami Islam, maka pesan ana di awal, insya Allah antum kita semuanya
sedikit bersabar di dalam mempelajari hadis ini. Jika hadis pertama Ana berusaha untuk mempersingkatnya, membahasnya dalam satu pertemuan, dalam kesempatan hadis ini sayang jika disampaikan dalam satu pertemuan. Karena rukun Islam, rukun iman yang disampaikan di dalam hadis ini, insya Allah sebagian besar kita menghafalnya. Namun, apakah kita paham dengan maksud rukun Islam dan rukun iman? Ya, terutama rukun iman. Karena dalam rukun iman ini, kita bukan cuma kamu beriman kepada Allah, tapi bagaimana iman kepada Allah? Bagaimana iman kepada malaikat-malaikatnya? Bagaimana iman kepada kitab-kitabnya? Itu lebih penting ketimbang cuma mempercayai poin-poinnya atau menghafal poin-poinnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diawali dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika mereka sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muncul seorang laki-laki, ya ini dalam sisi tampilan, namun para sahabat tidak mengenalinya. Dengan pakaian yang putih, dengan rambut yang hitam, tapi tidak terlihat jejak safar. Namun tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Ini adalah suatu hal yang aneh. Ya, suatu hal yang mengherankan bagi para sahabat. Jika dia dengan pakaian yang bersih, tampilan yang bersih, harusnya rumahnya tidak jauh-jauh dari sekitar kota Madinah. Namun jika tidak ada seorang pun yang mengenalinya, tapi tampilannya bersih, dan tidak ada jejak seorang musafir, rambutnya kusut, misalnya pakaiannya berdebu dan lain sebagainya, ini wajar jika tidak ada sahabat yang mengenalinya, karena ini musafir, datang dari jauh. Tapi ini tidak terlihat datang dari jauh, tapi bersih tampilannya. Ini kita melihat dalam konteks di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di masa kita saat ini, safar kita ingin bertemu dengan seseorang di luar kota, kita sampai di kotanya, kita bisa mampir dulu ke hotel, kita bisa dandan dulu, ya, cuci muka dan lain sebagainya, atau kita di rest area, kita membersihkan diri dulu, ganti pakaian, baru ketemu dengan orang tersebut, sehingga benar-benar walaupun dari jauh, kelihatan tidak dari jauh. Tapi di masa Rasulullah SAW tidak ada rest area, tidak ada hotel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian orang ini mendatangi Nabi SAW, mendekat sampai dekat, menempelkan lutut beliau, lututnya ke lutut Nabi SAW, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya sendiri. Ya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Dan ini di antara bentuk ihtiram, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad. Ini juga menambah heran para sahabat. Biasanya kalau orang Madinah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan memanggil ya Muhammad, tapi ya Rasulullah. Nah, namun yang memanggil yang Muhammad ini biasanya orang-orang Badui, orang dusun, orang kampung. Mereka biasa memanggil Nabi SAW dengan namanya, dengan nama Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang di kota Madinah, mereka memanggil Nabi SAW dengan Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Kemudian dia bertanya, beritahukan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Nah ini, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran memahami agama Islam ini, antum kita semuanya perlu memahami definisi sesuatu itu dari sisi bahasa dan istilah. Dari sisi bahasa dan istilah. Setiap kosakata yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, istilah-istilah yang jelas, yang tegas, ya, yang mewakili agama ini harus dikembalikan kepada pemahaman secara istilah, bukan sekedar bahasa. Contoh, Al-Quran. Kata Al-Quran. Apa arti kata Al-Quran dalam bahasa? Bacaan. Artinya bacaan. Jadi buku apapun secara bahasa bisa dikatakan Quran. Bacaan, sesuatu yang dibaca. Tapi antum tahu bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala
menyebutnya di dalam Al-Quran misalnya. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran di sini? Yaitu kitab suci kita yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yaitu yang dimaksud dengan Al-Quran. Nah, demikian pula dengan kata Islam. Islam itu secara harfiah, secara bahasa, berarti tunduk, pasrah. Namun, ketika ada kata Islam di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dirujuk kepada pengertian secara definisi. Apa itu definisi Islam? Bukan dikembalikan kepada definisi berdasarkan bahasa. Karena itulah, ya, ketika kita tidak paham tentang definisi secara istilah yang semestinya seperti apa, seringkali orang itu terjerumus ke dalam kesesatan, penyimpangan. Kaum liberal, mereka mengatakan Islam itu kan artinya tunduk, pasrah. Jadi bisa jadi agama di luar Islam itu juga tunduk pasrah kepada agamanya, jadi juga bisa dikatakan Islam, misalnya begitu. Ya, ini dalih di antara dalih-dalih kaum liberal. Ya, ke orang-orang liberal, pluralis, ya mereka kaum pluralisme yang mengatakan semua agama itu sama, mereka berdalih dengan cara seperti itu. Tapi kita katakan bukan. Islam itu sebagaimana yang didefinisikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril ini. Apa itu Islam? Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu Islam. Rukun Islam ini yang 5 itu. Itu Islam. Jadi kalau misalnya ada seorang mengatakan dirinya muslim tapi tidak mengakui rukun Islam, bukanlah dia seorang muslim. Ya, bukanlah dia seorang muslim walaupun dia ngotot dengan cara apapun. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa engkau bersaksi. Islam itu yang pertama kata Nabi SAW, engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apa itu saksi? Bersaksi itu bagaimana? Bersaksi itu kita mengetahui, kita mengakui dengan lisan dan hati kita. Itu saksi. Mengetahui dengan hati, dengan ilmu, dan mengakuinya dengan lisan dan hati. Itu saksi. Ya, sebagai contoh perbandingan, ketika di dalam sebuah kasus di pengadilan, dipanggil seorang saksi. Ada saksi ahli, ada saksi mata, dan yang semisalnya. Apakah mungkin seorang saksi itu dicomot dari main ambil saja? Dicomot main ambil saja. Ini saksi. Dia nggak tahu seadanya orang yang ada di pinggir jalan. Padahal orang itu sama sekali tidak mengetahui tentang kasus yang sedang disidangkan. Mustahil. Saksi itu harus tahu. Maka ketika seorang mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia harus tahu. Tahu ilmunya. Mengakui dengan hati dan lisannya. Tidak cukup dengan lisan saja, namun juga hati dan lisan. Oleh karena itu persaksian itu tidak semuanya benar. Namun persaksian yang benarlah yang menjadi kebenaran. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali mereka yang bersaksi dengan benar dan mereka mengetahui. Bersaksi dengan benar dan mereka mengetahui. Nah, di sini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa persaksian itu harus dengan dasar ilmu, bukan cuma sekedar mengucap saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la di sini menafikan, menolak, menghapus, meninggalkan, ya. Ilaha sesembahan. Tidak ada sesembahan. Dan di sini ada sesuatu, ada kalimat yang mahdzuf, yang tersembunyi. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat la ilaha illallah ini, ringkasnya ketika anak ingin menjelaskan secara nahwu, saya khawatir antum susah untuk memahaminya. La ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kata ilah itu artinya ma'bud. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ada yang diibadahi selain Allah. Ada sesembahan-sesembahan selain Allah. Namun sesembahan-sesembahan yang diibadahi dan disembah selain Allah itu bukanlah yang berhak diibadahi dan disembah. Mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak sah. Mereka tidak punya hak untuk disembah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Itulah bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha benar dan apa yang mereka seru selain Allah adalah batil. Yang mereka berdoa kepada selain Allah semuanya adalah batil. Pertama bersaksi la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dan di sini Nabi SAW tidak mengatakan dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Ya. Namun Nabi SAW menyebutkan bahwa bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sebagai bentuk penegasan dari Nabi dan juga pengagungan atas keluhuran dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, keturunan Ismail. Dan tidak ada keturunan Ismail seorang Rasul kecuali Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berdoa, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik, wahai Tuhan kami, utuslah di antara mereka, penduduk kota Mekah, di antara mereka, seorang Rasul dari mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, maksudnya adalah keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan kemudian engkau menegakkan salat. Dan di sini artinya menegakkan salat dengan memenuhi segala syarat dan ketentuannya. Dan kata salat ini mencakup salat wajib dan salat sunnah. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini adalah membayar zakat. Jadi yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu emas, perak, binatang ternak yang tumbuh dari tanah, dari bumi, dan barang dagangan. Kamu puasa Ramadan. Puasa Ramadan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan kamu menunaikan ibadah haji, yaitu menunaikan untuk datang melaksanakan ibadah haji di tanah Makkah, menjalankan serangkaian ibadah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu sanggup untuk menunaikannya. Dan si penanya mengatakan engkau benar. Jibril alaihissalam berkata engkau benar. Nah, ini para sahabat heran bagaimana dia bertanya dan juga sekaligus membenarkannya. Dan ini menunjukkan bahwa yang bertanya sudah tahu dengan apa yang ditanyakan dan sudah tahu jawabannya. Sehingga dia membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Di sini menunjukkan bahwa di antara bentuk mengajar adalah dengan bertanya. Di antara bentuk mengajar, seringkali misalnya ketika ada orang alim sedang mengajar, di antara antum mungkin sudah mengetahui satu masalah yang masih banyak diperselisihkan di antara jamaah yang sedang hadir, kemudian antum bertanya kepada sang ustadz, Ustadz apa hukumnya ini? Padahal antum sudah tahu jawabannya, tapi dengan tujuan memberikan pengajaran kepada yang lain yang belum tahu akan hal ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Rukun Islam yang 5 ini, rukun yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang orang bertanya, kenapa 2 saksinya tapi dibuat 1 rukun? Kenapa tidak dibuat 2 rukun saja? Karena jawabannya adalah karena syahadat dengan 2 hal ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah dasar syarat sahnya semua amal ibadah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah mengharuskan keikhlasan. Ya.
Syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengharuskan ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Dan setiap orang yang beramal dan tidak memenuhi kedua syarat ini, atau tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat ini, maka amalnya pasti ditolak. Apa dua syarat itu? Ikhlas dan ittiba. Ketika tidak memenuhi salah satu dari dua syarat ini, tidak ikhlas atau tidak ittiba, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah adalah engkau mengakui dengan lisan dan hatimu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan asyhadu, saya bersaksi, aku mengakui dengan hatiku dan mengakuinya dan mengucapkannya dengan lisanku. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara syarat syahadat harus diucapkan dengan lisan, kecuali orang itu memang bisu. Jika dia bisu maka cukup dengan isyarat saja. Yang penting persaksian dengan hatinya. Dan persaksian dengan lisan saja tanpa hati tidak cukup. Oleh karena itu persaksiannya orang munafik, Allah sebutkan mereka sebagai pendusta. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa benar engkau adalah utusan Allah. Allah Maha tahu bahwa engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu pendusta. Saksinya benar, persaksiannya benar bahwa asyhadu annaka rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Tapi Allah katakan mereka berdusta. Kenapa? Karena persaksian mereka hanya sebatas lisan, tidak sampai ke hatinya. Jadi saksi itu, ikhwatal iman, harus hati dan lisan. Ketika mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika ada kadang orang bertanya bahwa la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan. Ya, ada orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini perlu juga kita pahami kekeliruan pemahaman terhadap makna la ilaha illallah. Banyak sekali penyimpangan dan kekeliruan di dalam memahami makna la ilaha illallah. Di antaranya dengan menafsirkan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal kalau ditanya, apakah benar tidak ada Tuhan selain Allah? Sedangkan di Al-Quran sendiri ada penyebutan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada penyebutan sesembahan-sesembahan selain Allah. Misalnya dalam surat Hud ayat 101 misalnya. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tidak memberikan pertolongan sama sekali terhadap mereka. Atau juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 43, am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun. Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang melindungi mereka dari kami? Padahal Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan bahwa yang dimaksud dengan Tuhan-Tuhan selain Allah yang disebutkan ini adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Juga ditegaskan sebagaimana tadi yang ana kutipkan dalam surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Surat Al-Hajj ayat 62, itulah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha benar. Dialah yang benar. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan yang mereka doa, yang mereka seru selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak berhak dipertuhankan. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika ada orang menyekutukan Allah, mempertuhankan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sujud, beribadah, memohon,
bahkan sampai pingsan terhadap Tuhannya ini, karena begitu mengagungkannya, kita katakan bahwa yang kamu sembah itu bukanlah Tuhan, tapi yang dipertuhankan secara batil. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apakah dengan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menyebabkan seseorang itu masuk Islam? Ya. Benar. Bahwa seseorang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah seorang muslim. Walaupun mungkin kita meragukan motivasi dan niatnya. Misalnya, seorang ingin menikahi seorang muslimah dan dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam, dia syahadat. Ini syahadatnya seperti karena pengen nikah nih, misalnya. Ketika dia bersyahadat, maka kita katakan dia muslim. Tidak boleh kita meragukan akan keislamannya, tidak boleh. Maka ketika dia bersyahadat, dia saudara kita, dia seorang muslim, terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga dirinya. Walaupun kita mengira mungkin dia berbohong, dia tidak ikhlas nih bahwa dia ini ada motivasi tertentu. Kita lupakan semua ke prasangka-prasangka yang ada di dalam hati kita. Dalilnya adalah apa yang dihadapi oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu di dalam suatu peperangan. Ketika ada seorang musyrik, ketika ada orang musyrik, dia membunuh beberapa kaum muslimin. Dan kemudian dilihat oleh Usamah bin Zaid dalam konteks dalam perang, dalam medan perang. Dikejar oleh Usamah. Dia lari. Ketika hampir dibunuh oleh Usamah, orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Namun Usamah melihat dia mengucapkan la ilaha illallah ini hanya karena supaya tidak dibunuh. Maka tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Dibunuh. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada Usamah bin Zaid berulang-ulang. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Nabi SAW. Dan Usamah mengatakan, ya Rasulullah, innama qala ta'awudzan. Dia cuma mengucapkan la ilaha illallah hanya karena ingin berlindung dari pedang saya ya Rasulullah. Ingin selamat. Bukan karena kebenaran. Nabi terus mengulang bertanya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Sampai kata Usamah apa? Fatamannaitu annani lam akun aslamtu ba'd min syiddati ma wajada. Ya, bahwa aku berangan-angan andai kata aku belum masuk Islam pada hari itu. Karena tidak enaknya hatinya karena teguran keras Rasulullah SAW terhadap beliau. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita menilai seorang itu muslim dari zahirnya. Dari apa yang dia ucapkan. Nah, kalau misalnya nanti ada indikasi dia murtad sesudah itu, maka kita hukumi dia sebagai kemurtadannya sesudah itu. Namun, ya, misalnya dalam konteks kekinian, perang muslim dan non-muslim dan orang-orang kafir. Kemudian sebagian pasukan yang ditawan ini mengatakan kami masuk Islam, syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ucapan itu, maka kita katakan bahwa dia adalah seorang muslim. Dia seorang muslim. Namun setelah syahadat kita lihat, kita amati apakah gerak-gerik dan perilakunya menunjukkan kebenaran keislamannya, atau dia melakukan sesuatu yang mengindikasikan bahwa dia murtad keluar dari Islam. Dia mengatakan syahadat, tapi masih nyembah salib misalnya saja. Ya, atau dia masih sujud dan rukuk kepada selain Allah, atau dia tidak mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, atau tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW misalnya. Ya, indikasi-indikasi ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang murtad keluar dari Islam. Oleh karena itulah kenapa seseorang yang non-muslim, yang kafir kemudian masuk Islam, dia harus bersyahadat dengan lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya,
Ini harus diucapkan dengan lengkap bagi mereka yang syahadat. Untuk menunjukkan kebenaran ikrarnya kepada dua hal ini. Ikrar akan kesatuan ilahi itu hanya kepada Allah saja. Dan yang kedua, ikrar akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbeda dengan seorang muslim. Seorang muslim ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, di dalamnya sudah masuk Muhammad Rasulullah. Itulah kenapa ketika mentalkini jenazah, mentalkini calon jenazah, orang yang akan meninggal dunia, ditalkini dengan apa? Cukup dengan la ilaha illallah saja. Karena itulah Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi cukup dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia seorang muslim. Seorang muslim di dalam hatinya sudah mengakui ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk di dalamnya Muhammadur Rasulullah. Cukup dia ditalkini dengan la ilaha illallah karena dia sudah meyakini Muhammadur Rasulullah tanpa diragukan lagi. Orang yang bersaksi la ilaha illallah menuntut dia agar dia ikhlas dalam ibadah. Dia tauhid, tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Karena itu makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Maka barang siapa yang seorang muslim, dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia sujud kepada kuburan, tawaf kepada kuburan, berdoa-doa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, ya, di kuburan-kuburan keramat, maka dia telah berdusta dengan syahadatnya. Dan syahadat la ilaha illallah menuntut dia untuk ikhlas dalam ibadah. Jangan ada riya, jangan ada kebanggaan dan kesombongan, ujub terhadap diri sendiri, dan yang lain sebagainya. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Harus dia meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya dan mengutusnya kepada umat manusia. Bahwa dulu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, manusia dari zaman Nabi Nuh, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, mereka ini di satu agama, satu iman. Ketika manusia mulai banyak, terjadi perselisihan di antara mereka. Ada di antara manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Allah mengutus Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, untuk menyatukan mereka kembali kepada akidah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 213, "Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi." Dahulu manusia dalam suatu kesatuan di atas tauhid. Kemudian Allah mengutus nabi-nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah sertakan bersama para nabi itu kitab suci yang membawa kebenaran agar menghukumi di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi ini menunjukkan ketika terjadi perselisihan di antara umat manusia, Allah mengutus nabi, mengutus rasul dengan tujuan agar menyatukan mereka kembali di atas kebenaran. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir dan sebagai penutup para nabi dan para rasul. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita harus meyakini bahwa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak ada nabi dan rasul lain. Tidak ada nabi dan rasul lain antara Nabi Adam dan Nuh alaihi wassalam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Ini menunjukkan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak ada nabi lagi yang lain. Sehingga sebagian sejarawan yang menyebutkan ada nabi ini, nabi itu dan sebagainya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu adalah tidak benar. Tidak benar. Juga dalam surat Al-Hadid ayat 26
Ketika Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab." Dan sungguh kami telah mengutus kepada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan dari keturunan keduanya kenabian dan kitab suci. Ini menunjukkan bahwa semua nabi yang muncul sesudah Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada dari keturunan lain. Demikian pula Rasul yang sesudah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak ada dari keturunan yang lain. Hanya dari keturunan Nabi Nuh dan Ibrahim saja Allah memberikan kerasulan dan kenabian. Juga dalam kisah syafaat, ya, dalam kisah syafaat disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bagaimana umat manusia yang mendatangi Nabi Nuh dan berkata kepada Nabi Nuh, "Anta awwala rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ard." Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Ini menunjukkan rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Maka akidah kita, keyakinan kita, rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang yang mengaku dirinya muslim dan mengakui adanya nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah seorang muslim tapi orang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Karena ikhwatul iman, jika penutup para nabi saja ditutup oleh Rasulullah SAW, apalagi Rasul. Ya, apalagi Rasul. Tidak ada kerasulan, tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Ini yang diantara keyakinan yang harus diyakini. Kita baru membicarakan secara global tentang asyhadu an la ilaha illallah. Belum wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan segala konsekuensinya. Insya Allah pada kesempatan akan datang, ya, kita akan membicarakan tentang kelanjutan dari hadis ini, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensi yang harus kita emban ketika kita menyaksikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Tadi konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah telah kita bahas, yaitu meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharuskan kita untuk ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah itu karena motivasi tertentu, kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, mengharapkan ridhanya, mengharapkan rahmatnya, dan jauh dari azab dan murkanya. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Masya Allah. Telah kita dengarkan bersama sebagian dari faedah di hadis kedua ini yang insya Allah akan terus berlanjut, karena selain hadisnya panjang juga banyak faedah yang bisa diambil ke depannya juga. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Jadi akan dibagi dua. Yang pertama di Clubhouse, yang kedua dari Zoom akan bergantian. Yang dari Zoom tafadhol untuk ikhwata fillah azanallahu wa iyyakum untuk menulis di kolom chat, atau nanti boleh juga untuk raise hand ya. Bisa juga untuk nanti bisa disampaikan langsung kepada Ustadz. Baik. Ini ada penanya pertama dari Bang Jiang nih Ustadz. Bismillah. Bang Jiang, Fadel bisa dimonitor? Ya. Bisa kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sudah memberikan anak kesempatan. Anak mau bertanya Ustadz. Semoga Ustadz memberikan sedikit nasihat buat kami. Begini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang bahwasanya kita menilai seseorang itu keislaman itu dari zuhirnya, gitu kan Ustadz ya. Kita tidak, kalau kurang lebih anak tangkap, kita tidak berhak untuk menilai secara
batinnya, tapi kita bisa memonitoring kurang lebih gitu ya Anda tangkap Ustadz. Nah, Anda mau minta nasihat nih kepada Ustadz, sekaligus mungkin pertanyaan. Ya sebetulnya siapa sih Ustadz yang bisa berhak menjatuhi hukuman seseorang ini kafir atau tidak? Karena banyak sekali kan sekarang fenomena Ustadz, apalagi yang suka berfatwa di sosmed gitu ya, mungkin kita sama-sama baru tahu, mungkin baru sama-sama ngaji nih bareng kita nih gitu, tapi dia sudah menghukumi seseorang, wah ini kafir nih, ini begini nih. Apakah semudah itu kita menjatuhi seseorang kafir, atau ternyata ada orang tertentu yang boleh menghukumi itu Ustaz? Dan bahayanya seperti apa Ustaz kalau kita salah dalam menjatuhi seseorang dengan hukuman kafir atau murtad tadi Ustaz? Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat kepada kami Ustaz. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Wa fiik barakallahu fikum. Pertama yang perlu dijawab mengenai pertanyaan ini tentang siapa yang berhak menghukumi kafir atau murtad. Yang pertama yang harus jelaskan bahwa menilai kekufuran dan kemurtadan itu ada yang dinilai dari sikap, dari perbuatan, dan ada dari personalnya. Ada perbuatannya dan ada personalnya. Kalau yang pertama yang dijelaskan tentang perbuatannya, maka semuanya harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahwa perbuatan ini perbuatan kufur. Perbuatan ini bisa menyebabkan seseorang itu murtad. Maka ketentuan akan perbuatan itu menyebabkan seseorang itu murtad atau kufur, maka kita harus mengikuti sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti tadi misalnya diberikan contoh-contoh, misalnya ketika orang yang melakukan perbuatan syirik dengan berdoa kepada selain Allah, itu perbuatan syirik. Nah, kita, siapapun kita, Muslim, harus meyakini bahwa siapapun yang berdoa kepada selain Allah adalah ini orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, namun ada poin yang kedua terkait tentang menilai personal tertentu dari seorang Muslim. Jadi personal di sini, kalau misalnya orangnya adalah pada dasarnya memang bukan Muslim, dia beragama tertentu di luar Islam, maka kita katakan dia musyrik dan kafir. Harus memang, ya, memang harus kita katakan setiap di luar Islam dia adalah innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, orang-orang kafir yaitu kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Mereka ini adalah disebut dengan orang-orang kafir. Namun jika ada Muslim yang dia melakukan perbuatan kufur, perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, ya, sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah, ya, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini perilaku syirik yang menolak kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita mendapati seorang Muslim melakukan itu, dan apakah boleh kita dengan serta-merta mengatakan Anda kafir, ya, engkau adalah seorang yang kafir, murtad, keluar dari Islam? Jawabannya adalah tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena menegakkan ketentuan seseorang itu murtad keluar dari Islam, itu ada ketentuan dan syaratnya. Ya, di antara ketentuan dan syaratnya itu adalah iqamatul hujjah wa adamul mawani'. Bahwa apakah orang itu sudah disampaikan hujjah kepadanya? Apakah ada penghalang tertentu yang menyebabkan orang itu tidak boleh dikafirkan? Maksudnya penghalang di sini misalnya ketidaktahuan, itu termasuk penghalang. Karena ketidaktahuan itu bisa menyebabkan seseorang itu tidak dikafirkan. Juga keterpaksaan misalnya, atau ketidaksengajaan. Sebagai contoh, menduduki Al-Quran. Al-Quran didudukin oleh dia. Ini perbuatan kufur. Pelakunya murtad keluar dari Islam. Tapi ada orang melakukannya karena tidak tahu kalau di tempat duduknya ada Quran. Ya, ini maka menyebabkan orang itu tidak boleh dikafirkan karena ketidaktahuannya. Ini sekedar contoh saja. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk konteks yang pertama, menilai suatu perbuatan itu kufur, kesyirikan, maka kita harus mengikuti sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ulama.
yang mengajarkan kepada kita ilmu tauhid dan akidah. Ustaz atau menuliskan di back channel, ya, menuliskan pertanyaannya ditujukan kepada salah satu admin dari yang ada di Tadi sempat keputus di tengah Ustaz sepertinya. Sempat terputus. Ustaz, di mana terputusnya? Ustaz, tadi terputusnya sampai ini Ustaz. Kalau kita menilai orang dari penampilan Ustaz, dari situ Ustaz. Nah, jadi menilai seseorang itu ketika menilai seseorang dari apa yang dia lakukan. Jika orang tersebut adalah non-muslim, maka memang jelaslah bahwa dia non-muslim, ya. Kita katakan dia kafir karena dia non-muslim. Namun ketika yang melakukan adalah seorang muslim yang melakukan perbuatan syirik atau perbuatan kufur, kita tidak boleh dengan gampang mengatakan bahwa dia itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak boleh dengan seperti itu. Karena mengatakan seseorang itu kafir, murtad, keluar dari Islam, itu ada beberapa ketentuan dan syarat yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Itu ketentuannya dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah apakah hujah sudah ditegakkan kepadanya, ataukah dia itu ada penghalang tertentu yang menyebabkan dia tidak boleh dikafirkan, karena mungkin ketidaktahuan, belum sampai hujah kepadanya, ketidaksengajaan, keterpaksaan, dan yang lain sebagainya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga menentukan seseorang itu murtad ini berat. Ya, sehingga para ulama pun sangat berhati-hati di dalam hal ini. Karena Nabi SAW sendiri telah mengatakan ketika engkau berkata kepada saudaramu, wahai kafir, namun ternyata orang itu tidak kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada si penuduhnya. Ya, tuduhan itu akan balik kepada si penuduhnya. Jika ternyata tidak benar. Dan juga para ulama pun menegaskan, mana yang lebih berat ketika kita salah nuduh orang kafir padahal tidak kafir, atau salah nuduh tidak kafir padahal orang itu kafir. Coba dipahami pertanyaan Anda. Mana lebih berat konsekuensinya? Salah nuduh orang. Kita nuduh seseorang itu kafir, pada hakikatnya dia tidak kafir. Atau yang kedua, salah nuduh orang itu tidak kafir, yang pada hakikatnya ternyata dia kafir. Mana yang lebih ringan konsekuensinya? Jelas yang kedua. Ya, ketika kita salah nuduh seseorang dengan tuduhan kafir, ternyata orang itu tidak kafir, maka akan menyebabkan kitanya yang kafir. Namun kalau kita salah nuduh seseorang, kita katakan tidak kafir, padahal dia kafir, ya kita salah nuduh dia, kita katakan dia muslim, padahal pada hakikatnya dia tidak muslim. Konsekuensinya, resikonya lebih ringan yang kedua ketimbang yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban ringkasnya. Nanti dengan bersamanya berlangsungnya kajian ini, pembahasan seperti yang antum tanyakan akan masuk ke dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang berikut-berikutnya yang akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Sudah cukup jelas ya Bang? Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Assalamualaikum, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan di Zoom. Anda bacakan izin dari Akh Irfan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan ketika orang menyembah kuburan dia telah mendustakan syahadatnya. Apakah orang yang telah melakukan dosa tersebut dia harus mengulangi syahadatnya? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Diulang, coba pertanyaannya akhi Abu Rafi. Barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan ketika orang menyembah kuburan, dia telah mendustakan syahadatnya. Apakah orang tersebut harus mengulangi syahadatnya? Jazakallahu khair. Nah, ketika dia bertaubat tidak harus mengulang syahadatnya. Ya. Karena seringkali perbuatan ini dilakukan oleh seorang muslim yang belum tahu dan kemudian jadi tahu. Yang belum tahu, kemudian dia tahu setelah dia belajar, mengkaji, mempelajari Islam dengan benar, ngaji tauhid dengan benar, baru setelah dia sadar dia taubat kepada Allah. Apakah taubat dia harus syahadat ulang? Lah, dia tidak harus syahadat ulang. Dia seorang muslim yang kemarin dia jahil, sekarang dia lebih tahu tentang Islam. Wallahil hamdu wal minnah. Wallahu a'lam bishawab. Suara antum hilang. Sepertinya di Clubhouse belum ada penanya. Silakan teman-teman. Ada. Oh, ada ya, Bang.
Di back channel ada. Back channel ya. Oh ini Iya. juga ada. Boleh Bang, mohon dibacain. Mungkin masuknya ke Abang. Iya baik. Ustaz izin membacakan pertanyaannya agak tema Ustaz. Dari Mahendra Tulung Agung izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dengan menikah seseorang itu bisa terhindar dari futur, apalagi di masa yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini? Jazakallah khairan Ustaz. Menikah. Nah Ustaz. Betul Ustaz, menikah. Masya Allah. Jadi yang nanya jomblo nih. Yang nanya jomblo. Masya Allah. Yang nanya jomblo ya Bang? Apakah Enggak kayaknya soalnya namanya Abu Makina gitu, berarti mungkin mau menikah yang kedua kali mungkin. Wash. Berani Bang Zul nih. Jadi apakah menikah bisa menghindarkan seseorang dari futur? Pertama niatnya, kedua amalnya. Ya kalau misalnya dia niatnya memang menikah itu adalah untuk menegakkan ibadah, karena nikah itu ibadah, maka iya. Tapi ketika dia menikah hanya sekedar syarat karena tuntutan keluarga, karena pertanyaan kapan nikah, si fulan nikah, si kakakmu nikah, adikmu nikah, semua juga kamu tidak nikah, hanya karena mengikuti tradisi, maka dia akan pindah dari futur A ke futur B yang mungkin menjadi lebih parah. Atau yang kedua, cara yang tidak benar. Dia ingin menikah tapi dengan cara yang tidak benar. Menikahi wanita yang salah, yang tidak memperhatikan sisi agamanya. Yang penting hasratnya terpenuhi. Ya, kalau dia menikah dengan mengikuti ketentuan Rasulullah SAW, ya, menjalaninya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka benar nikah adalah separuh agama. Ya. Man tazawwaja faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Barang siapa yang menikah maka dia telah memenuhi separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuhnya. Maka dengan menikah, segala aktivitas antum dengan istri, dengan keluarga antum itu ibadah. Mencari nafkahnya, berusaha menyenangkan hati istri, kemudian segala kegiatan bahkan termasuk hubungan suami istri itu bisa bernilai ibadah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita menggauli istri kita, melampiaskan syahwat kita ibadah? Nabi SAW menjawab, bukankah ketika engkau melakukannya dengan yang haram kamu berdosa? Artinya ketika kita melakukannya dengan yang halal kita berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi benar bahwa ketika antum menikah dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka antum memiliki ladang ibadah yang beragam dan luar biasa besarnya. Ya, bahkan ketika antum terhambat untuk tidak bisa menghadiri majelis ilmu lebih rutin karena harus mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Mencari nafkah antum memenuhi kebutuhan keluarga sehingga terhambat untuk tidak bisa aktif kajian seperti sebelumnya, itu ibadah. Jangan karena dalih menghadiri kajian sehingga tidak mencari nafkah untuk keluarga. Ini yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, Waalaikumsalam barakallahu. Selanjutnya izin di Zoom lagi Bang Zul. Ini dari Detre Yoga. Detre Yoga ini termasuk salah satu pengurus juga gitu, panitia di Ahensi Mengaji Ustadz. Dan mohon doanya karena Detre baru saja sehari yang lalu ditinggalkan oleh ayahnya, baru saja meninggal kemarin Ustadz. Berikut pertanyaan dari beliau. Assalamualaikum. Siapa? Detre Yoga. Ini yang meninggal siapa? Ayahnya Detre. Ayahnya Ustadz. Oh, rahmatullah rahmatan wasi'ah. Allah yarhamu. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Afwan keluar dari tema, amalan apa saja yang bisa dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ayah antum, rahmatullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menjadikan kondisinya saat ini jauh lebih baik daripada kehidupannya di kehidupan dunia. Amin ya rabbal alamin.
Amalan apa yang bisa dihadiahkan ke orang tua? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang anak yang saleh, semua apa yang dia lakukan, yang antum lakukan, itu Allah berikan pahalanya untuk orang tua antum. Karena Nabi SAW bersabda, fa innal walada min kasbi walidayhi. Anak itu hasil jerih payah orang tuanya. Jadi antum niatkan, tidak antum niatkan, semua apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, orang tua kita dapat pahalanya. Amal-amal soleh yang kita lakukan, orang tua kita dapat pahalanya. Namun ada juga ibadah-ibadah yang spesifik yang memang bisa dihadiahkan kepada kedua orang tua. Di antaranya berdasarkan nas yang sahih dari Nabi SAW, yaitu sedekah. Ya, baik sedekah yang putus atau sedekah jariah. Juga haji, misalnya. Juga termasuk antum menyambung silaturahim keluarga ayah atau ibu antum. Ini bentuk ibadah yang luar biasa pahalanya, termasuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Menyambung silaturahim ayah dan ibunya. Ya, kerabat ayah antum, kerabat ibu antum, itu perlu kita bersilaturahim dengan mereka, menyambung walaupun dengan telepon, dengan WA misalnya, ya, chatting dengan WA dan sebagainya. Itu termasuk birrul walidain, termasuk bakti kepada kedua orang tua. Dan juga termasuk kepada teman-teman ayah antum, ya, sahabat-sahabatnya. Karena ini termasuk min abarril bir, kata Nabi SAW dalam sebuah hadits yang sahih, di antara bentuk bakti yang terbaik adalah ketika seorang anak menyambung teman dan kerabat dari ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita melakukan suatu ibadah, apapun bentuk ibadahnya, orang tua kita pasti dapat pahalanya. Dan yang paling utama juga di antaranya, antum sering-sering memohonkan ampun untuk kedua orang tua antum. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seorang ayah dengan lebih tinggi dari tempat yang semestinya, sampai orang tua ini bertanya, ya Rabbi anna li hadza, sampai hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ketinggian derajat ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, bi istighfari waladika lak, karena anakmu memohonkan ampun untukmu. Karena anakmu yang selalu memohonkan ampun untukmu. Jadi ketika seorang anak sering beristighfar, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, Allah meninggikan derajat orang tua tersebut di sisinya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barakallah. Baik, selanjutnya kembali ke Clubhouse. Ada Ukhti Huzaimah ya. Afwan. Bisa dimonitor? Ya. Silakan. Huzaimah mau nanya langsung. Huzaimah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kaitannya dengan syahadat, pertanyaan saya, apakah benar dalam Islam itu bahwa iman orang itu memiliki tingkatan-tingkatan keimanan, Ustadz? Bagaimana yang pernah Ana dengar, Afwan mungkin salah atau bagaimana, bahwa iman itu memiliki tingkatan sampai 10 begitu. Jadi mohon kejelasannya, Ustadz. Demikian. Barakallahu fiik. Mengenai tingkatan-tingkatan iman, benar bahwa tingkatan iman itu ada. Tapi apakah benar sampai 10? Tidak benar. Ya. Tapi tingkatan iman itu seperti di hadis ini, hadis yang sedang kita kaji. Islam, iman, ihsan. Itu tingkatannya. Islam, iman, ihsan. Tingkatan pertama Islam. Ya, orang musyahadat masuk Islam atau kita baru belajar Islam ini, kita muslim. Apakah setiap muslim itu pasti mukmin? Belum tentu. Belum tentu seorang muslim itu mukmin. Nanti ketika Islam itu, iman itu masuk ke dalam hati kita, maka naiklah martabat kita menjadi mukmin. Dan ketika iman itu terus dipupuk sampai mengakar, pondasi iman itu semakin kuat di dalam hati, sampai kepada level tertinggi yaitu muhsin, orang yang melakukan ihsan. Ketika dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya,
dan tidak sanggup, jika dia tidak sanggup pada tingkatan itu, maka dia meyakini bahwa Allah senantiasa melihat pada dirinya. Ketika dia sampai pada level ini, dia pada level iman tertinggi, yaitu seorang muhsin yang ihsan. Apakah sampai 10 atau pada pembagian yang lain syariat, hakikat, ma'rifat, itu tidak benar. Ya, jadi pembagian iman itu sebagaimana di dalam hadis Jibril yang sedang kita bahas, sebagaimana diuraikan oleh Nabi SAW, ditegaskan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yaitu Islam itu hanya terbagi pada 3 tingkatan ini: Islam, iman, ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Cukup jelas ya, Ukhti. Naam, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu. Mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin masih ada kesempatan untuk beberapa penanya lagi. Silakan kalau ada. Iya, di pertanyaan dari chatting dari back channel. Fadal, langsung. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, kalau dalam kondisi pandemi begini, agak bermalas-malasan mendengarkan kajian ilmu online, apakah termasuk ada hati kita yang belum bersih? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Apakah dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah di mana? Ada terputus suara antum. Dalam kondisi pandemi seperti ini, Ustaz, bermalas-malasan dalam mengikuti kajian, apakah itu menandakan ada sesuatu di hati yang kurang bersih, Ustaz? Maksudnya gitu, Ustaz. Pertanyaannya sih. Barakallahu fiik. Naam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Betul. Nah. Jadi begini, ana melihat kondisi pandemi seperti ini, bahwa kita lebih banyak di rumah, majelis-majelis ilmu yang hilang tiba-tiba dari permukaan bumi. Subhanallah, banyak, ana tidak lagi mengatakan sedikit banyak, tapi banyak menyebabkan kita futur. Ya. Terlebih lagi program-program yang disajikan dan disuguhkan kepada kita, kita menyadari bahwa sebagian besar kita ketika kita mengalami pembatasan gerak seperti saat ini di rumah dan lain sebagainya, apa kesibukan sebagian besar kita? Tidak lepas dari 2, gadget dan televisi. Ya, gadget dan televisi itu kenyataannya. Sehingga seringkali kedua hal ini membuat kita tidak produktif, baik untuk diri kita sendiri, terlebih untuk Islam dan iman kita. Membuat kita kehilangan banyak waktu untuk hal-hal yang negatif, bahkan bukan hal yang positif. Kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah harus mulai berpikir untuk bagaimana kita memperbaiki sikap dan perilaku kita terhadap diri kita sendiri untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Karena ketika kita terbawa oleh arus yang ada, kita termakan dengan kesibukan di gadget kita, sibuk tapi tidak produktif. Ya kita melihat, saya ngambil manfaat kok. Banyak channel dakwah yang Anda buka, banyak begini, banyak begitu, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Coba kita jujur terhadap diri kita sendiri. Siapa di antara kita yang dengan menyibukkan diri dengan gadgetnya, dia bisa mengambil faedah dari satu bab ilmu agama, baik akidah maupun ibadah, fiqih dan lain sebagainya, satu bab atau satu subbab sampai tuntas dan habis. Atau kita hanya melompat-lompat saja, pindah dari satu postingan singkat dari channel dakwah tertentu ke postingan singkat dari channel dakwah berikutnya, dan terus demikian. Dan itu pun masih dikotori dengan iklan-iklan, dikotori dengan hal-hal yang lainnya yang banyak memberikan madarat kepada iman dan Islam kita. Nah, di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memang benar kondisi pandemi ini banyak bagi sebagian kita memberikan madarat. Tapi tidak sedikit juga dari kondisi ini membuat kita menjadi lebih produktif secara Islam dan iman. Dengan apa? Memanfaatkan waktu untuk membaca buku lebih banyak. Ya, mengambil faedah untuk misalnya ketika serius untuk belajar agama dari ustadz tertentu atau syekh tertentu, dari pelajaran materi yang kita belum sempurna mempelajarinya, namun secara serius
mencari channel seorang ustadz, kemudian mempelajari secara runtut, ya, dari satu kajian ilmu agama tertentu, entah itu sirah, entah itu tafsir, entah itu fiqih, entah itu ini, mencoba mulai memperbaiki diri. Oh iya, tentang ilmu agama ini banyak hal yang belum saya pahami. Tentang bab ini saya belum paham. Cari kajian itu secara online misalnya, atau dari kitab-kitab misalnya, dan mempelajari hal tersebut secara serius dari apa yang belum dia pahami tentang ilmu agama ini. Secara benar, ya, secara rapi. Namun seringkali karena kita ini termakan dengan kesibukan yang tidak produktif, kita sibuk sekali. Kita banyak habis berjam-jam, berpuluh-puluh jam, beratus-ratus jam. Tapi coba kita melihat apa kesimpulan dari kesibukan kita. Apakah kita mendapatkan maslahat? Bertambah ilmu agama? Maslahat dunia kita? Atau kita hanya sibuk tapi tidak ada produktivitas tertentu? Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Seorang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Fokuslah terhadap apa yang bermanfaat untuk diri kita, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan pernah kendur dan surut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Selanjutnya dari Zoom, Ana bacakan, izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meminta nasihat agar dapat khusyuk dalam salat, karena terkadang Ana masih sering berimajinasi ketika salat. Jazakumullahu khairan. Waffaqakallah wa barakallahu fiik. Nah, mengenai khusyuk dalam salat ini ada dua hal yang perlu diperbaiki. Dari luar diri kita dan dari dalam diri kita. Dan ini insya Allah tidak cukup dalam pembahasan yang sederhana, tapi akan coba jawab semampu yang bisa Anda sampaikan. Yang pertama dari luar diri kita. Bagaimana ibadah kita ini, salat kita. Apakah cara salat kita sudah benar sesuai tuntunan Nabi SAW? Bagaimana dengan wudhu kita? Bagaimana dengan tempat salat dan pakaian salat kita? Ketika antum sholat di tempat yang banyak orang berlalu lalang misalnya, atau sholat menjauh dari sutrah, atau sholat dengan sutrah yang bermotif, atau dengan sejadah yang bermotif, misalnya sejadah yang misalnya ada desain bangunan masjid yang keren gitu misalnya, sehingga antum sholat itu dengan menghitung tiang masjidnya yang ada di sejadah, menghitung jumlah jendela yang ada di sejadah masjid, di gambar masjid di sejadah itu. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat, ya, ini di luar, ya, atau kita sholat dengan suara berita pandemi yang sedang ramai disuarakan di televisi dan kita sholat dengan bersuara yang seperti itu. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Berita televisi atau lantunan musik waliyadzubillah atau yang lainnya masih terdengar ketika kita melaksanakan sholat, ya, ini tidak mungkin seorang bisa mendapatkan khusyuk ketika banyak gangguan. Ya, kita memang sudah tercipta tidak mungkin multitasking. Ya, kita tercipta memang harus fokus kepada sesuatu yang sedang kita hadapi. Termasuk juga yang harus kita perbaiki secara internal adalah pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tentang pentingnya ibadah salat. Ketika antum semakin kenal akan Allah dan semakin paham akan pentingnya sholat, ya, maka antum akan memanfaatkan waktu dan momentum sholat ini dengan sebaik-baiknya. Bayangkan akhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sebuah athar dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang sekali waktu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekali waktu ketika bertakziah mengubur salah satu jenazah, beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian jika jenazah ini diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian mati lagi? Apakah dia akan mengambil kesempatan itu atau tidak? Maka yang bertanya pun akan pasti 2 rakaat sholat dan kemudian dia meninggal dunia. Bagaimana jika dia diberi kesempatan untuk sedekah dan kemudian dia mati? Maka dia akan ambil kesempatan sedekah dan kemudian dia mati. Karena setiap yang meninggal dunia akan meratapi waktu-waktu mereka yang
ada kesempatan beribadah, namun tidak sempat mereka lakukan ibadah di waktu-waktu tersebut. Kemudian kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana antum masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beramal, yang mereka yang sudah kehilangan kesempatan itu berharap sama seperti kita, masih memiliki kesempatan. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya? Kita masih diberi kesempatan. Banyak saudara kita pergi tidak diberikan kesempatan itu. Dan mereka meratapi, berangan-angan untuk ada di posisi kita sekarang. Untuk beramal, untuk sholat, untuk sedekah, untuk melakukan hal-hal kebajikan. Nah, ini dari satu sisi tentang umur dan waktu. Dari sisi lain, kesempatan untuk berjumpa dengan yang hebat, orang hebat. Antum diundang untuk berjumpa dengan gubernur kita misalnya. Untuk diadakan satu sesi kesempatan 15 menit berbicara dengan sang gubernur. Padahal kesempatan bertemu gubernur belum tentu seumur hidup sekali. Kita bicara dengan gubernur kita. Diberi waktu Bapak 15 menit. Apakah mungkin 15 menit momentum ketemu dengan sang gubernur ini akan kita habiskan hanya dengan kita menghayalkan, membayangkan hal-hal tertentu di luar kesempatan kita bertemu dengan gubernur itu? Atau kita akan bicara dengan fokus, kita mempersiapkan apa yang ingin kita bicarakan, kita akan merapikan segala sesuatunya, dan kita jadikan ini waktu dan momentum terbaik kita dengan beliau, gubernur, yang sebentar lagi habis masa jabatannya diganti dengan gubernur baru, dan semua yang telah kita sampaikan bisa jadi cuman begitu saja menguap. Dan kita memiliki kesempatan sekali dalam sehari, 5 kali dalam sehari. Berbicara bukan dengan gubernur, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Al-Hayyul Ladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati. Allahu Akbar. Kita memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ibadah wajib dan sholat wajib dan sunnah kita. Dan kita mau menghayalkan apa? Para salafun saleh terdahulu ketika menyadari bahwa mereka akan berhadap dengan zat yang maha hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azim, yang maha mulia. Mereka di saat wudunya saja sudah pucat pasi. Ketika ditanya, kenapa engkau pucat pasi seperti ini? Maka mereka mengatakan, apa kamu tidak tahu kepada siapa sebentar lagi kita akan menghadap? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar khusyuk dalam ibadah, ada hal-hal eksternal yang harus kita perbaiki. Dan ada hal-hal internal yang harus kita perbaiki juga. Yang hal-hal internal ini, yang butuh waktu, butuh mujahadah, butuh keseriusan. Ya, ketika antum melihat sesuatu itu ada yang lebih besar dari Allah di dalam hati kita, maka hal itulah yang selalu membayang-bayangi dalam hati kita. Namun ketika ucapan lisan dan hati kita nyambung, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah, maka hal-hal remeh yang lainnya akan mudah kita kesampingkan, kita lupakan, dan sholatlah yang terbesar. Karena itulah kesempatan kita berhadapan dan bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya. Ustaz, izin bertanya lagi, Ustaz, dari pertanyaan tertulis. Baik, Ustaz. Dari Vira Yulia, ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya, Ustaz, apakah mengikrarkan syahadat wajib dilakukan di hadapan imam? Karena ada sebagian kelompok yang meyakini bahwa mengikrarkan syahadat harus di hadapan imam agar keislamannya dianggap sah. Jika belum berikrar di hadapan imam, meskipun lahir dari keluarga muslim, tetap dianggap belum sah keislamannya. Dalam arti lain masih dianggap kafir jahiliyah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wafik, barakallahu fiik, masyaallah. Pemahaman yang disampaikan adalah pemahaman dari pemikiran yang sesat dan menyimpang. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir terlahir dalam keadaan fitrah.
kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka dari sini kita pahami, setiap bayi yang lahir dari keturunan Muslim, maka dia Muslim. Dia Muslim. Dan cukuplah terlahir dari orang tua Muslim sebagai bukti akan keislamannya, kecuali ketika dia menyatakan dirinya murtad, keluar dari keislaman. Maka dari sini tidak perlu dia untuk bersyahadat di hadapan seseorang tertentu, entah itu imam masjidnya, atau imam organisasi tertentu, pemimpin organisasi tertentu, atau imam sebuah negara. Lah, cukuplah dia sebagai terlahir dari orang tua Muslim sebagai bukti akan kebenaran keislamannya. Nah, kalau dikatakan harus bersaksi kepada seorang imam, siapa imam ini? Siapa yang dimaksud dengan imam? Imam masjidkah? Atau imam organisasi XYZ, ABCDE? Berapa banyak organisasi? Dan semuanya punya imam atau pendiri atau tokoh atau pemimpin dari organisasi-organisasi, baik organisasi resmi atau organisasi non-resmi. Nah, yang kalau dimaksud misalnya adalah imam suatu jamaah, apa hak imam ini untuk menganggap sah keislaman orang yang bersyahadat di hadapannya dibandingkan dengan imam yang lebih sah, yaitu imam sebuah negara. Karena imam itu dikatakan imam karena dia pemimpin. Karena dia di depan. Bagaimana seorang itu dikatakan imam? Karena dia punya daulat, punya kekuasaan, punya otoritas, punya kemampuan untuk menegakkan suatu aturan dan hukum, mengangkat dan merendahkan, mencopot dan mencabut dan mengangkat, menghukum dan lain sebagainya. Namun jika seorang dikatakan sebagai seorang imam, namun dia tidak punya teritori dan kekuasaan, dia tidak punya hak, malah dia diatur bukan mengatur. Ya, dia melakukan aturan dan undang-undang yang diberlakukan terhadap dirinya dan tidak bisa membuat aturan dan undang-undang untuk diri dan bawahannya. Ini bukan imam. Ini bayangan. Orang yang seperti itu ada dan tidak adanya sama. Yang ditaati dari seorang pemimpin adalah pemimpin yang memiliki teritori dan kekuasaan, bukan pemimpin bawah tanah. Karena pemimpin yang hanya mengatur di bawah tanah itu, rakyat yang di bawah pimpinannya adalah tikus-tikus, bukan manusia. Karena di bawah tanah mainnya. Kalau di atas tanah manusia, dia harus punya teritori, punya kekuasaan, punya aturan, undang-undang yang diberlakukan, punya hak untuk memerintah, melarang, ya, mencopot, mengangkat, dan yang semisalnya. Itu imam, itu pemimpin. Namun jika tidak memiliki hal ini semuanya, itu adalah imam jadi-jadian, bukan imam. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu adalah aliran sesat yang menyimpang yang harus diwaspadai dan dijauhi. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Selanjutnya ada di back channel Ana juga. Izin Bang Zul, Ana bacakan. Ada yang masuk ke Ana pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya di luar tema. Nomor 1, apakah boleh salat witir itu hanya 1 rakaat? Pertanyaan kedua, apakah boleh pada saat berdoa dalam sujud kita menangis karena ada hadis yang menyatakan katanya bisa membatalkan sholat? Nah, baik, 2 pertanyaan ini. Iya Ustaz. Nah, witir 1 rakaat. Ini adalah minimumnya witir. Jadi witir itu minimumnya adalah 1 rakaat. Jadi apakah boleh witir 1 rakaat? Sangat boleh. Ya, sangat boleh karena witir itu ibadah sholat yang dilakukan dengan jumlah ganjil dan minimumnya adalah 1 rakaat. Adapun yang kedua mengenai doa dalam sujud dan kemudian menangis. Apakah itu membatalkan sholat? Lah. Bahkan itu sunnah, itulah ibadah orang-orang saleh terdahulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 109, "Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a." Dan mereka bersungkur tersimpuh dengan wajah mereka, sujud sambil menangis dan menambah khusyuk bagi mereka, menambah kekhusyuan mereka.
Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 109, itu sebagai bentuk tambahan khusyuk orang yang ibadah kepada Allah ketika menangis dalam sujudnya. Dan itu sifat di antara sifat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW di ayat 107 di surat Al-Isra, katakanlah berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah kamu beriman kepadanya, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum mereka, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka bersungkur, mereka sujud, dan sambil mereka bersujud. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Sepertinya di Zoom ataupun di Clubhouse dari Ana sih yang Ana pantau belum ada pertanyaan lagi, dan nggak ada lagi dari Bang Zul. Mungkin ada Bang Zul? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, waktu juga sudah semakin larut. Mungkin sekaligus juga menjadi penutup dari kajian ini Ustaz, karena ada beberapa teman-teman mungkin yang baru notice di pertengahan. Mungkin sekiranya Ustaz mohon memberikan intisari dari kajian yang disampaikan pada malam hari ini, sekaligus juga menjadi penutup dari kajian kali ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bersama kembali di kajian ini di pekan berikutnya. Syukran Ustaz. Iya. Baik. Ini ada satu pertanyaan yang Anda baca di chat. Oh iya Ustaz, Fadol Ustaz. Kalau kita mengerjakan satu amal soleh, misal sholat tahajud atau puasa Senin Kemis yang niat awalnya kita paksakan dengan tujuan agar nantinya terbiasa, apakah itu boleh? Bukan boleh lagi, harusnya seperti itu. Memang ibadah itu awalnya memang seperti itu, karena hawa nafsu ini selalu mengajak kita untuk hal-hal yang buruk dan harus ditundukkan untuk kepada suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang harusnya dengan cara seperti itu. Hal-hal baik harus dibiasakan. Dan melakukan suatu hal baik agar menjadi sebuah kebiasaan, seperti kita mendorong sebuah lokomotif. Berat di awal tapi akan lancar dan indah di akhirnya. Ya, itu suatu hal yang harus dibiasakan. Dan memang benar seperti itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga menuntut ilmu, termasuk juga belajar mengamalkan suatu amalan baru, ibadah yang tidak biasa kita lakukan. Termasuk juga bertaubat kepada Allah untuk hijrah menjadi yang lebih baik. Semuanya berat di awal tapi indah di akhirnya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di kajian kita pada kesempatan kali ini kita mengawali kajian dari hadits Jibril yang ana minta kepada antum semuanya untuk bertabah dan bersabar dalam mengkaji hadits ini, karena butuh nafas yang agak dalam dan panjang agar kita lebih memahami Islam kita, karena kita sedang mengkaji Ummus Sunnah, induknya hadis Nabi SAW. Di sini kita belajar dari Nabi kita Muhammad SAW dan malaikat Jibril alaihissalam tentang agama kita, ya. Nah, di situ ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan dari sumbernya langsung Nabi kita Muhammad SAW dan malaikat Jibril alaihissalam. Semoga apa yang kita pelajari memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, memberkahi juga ilmu usia Ustaz, dan juga menjaga Ustaz, seluruh keluarga serta kaum muslimin di seluruh dunia ini. Amin ya rabbal. Ustaz dan ikhwata fil azanillahu wa iyyakum, telah sampai kita di penghujung kajian kita kali ini. Marilah sama-sama kita juga berdoa untuk diri kita sendiri, dan kita doakan juga untuk Ustaz agar Allah senantiasa menjaga Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mohon pamit.